Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Disantri dengan NPM 190305 0107. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penggunaan perangkat seluler untuk mendukung pembelajaran formal, informal, dan semi formal, serta kegunaan dan implikasinya untuk belajar mengajar. Nah, di sini saya akan membahas 16 pokok bahasan. Yang pertama yaitu perangkat seluler dan pembelajaran seluler. Perangkat mobile sendiri telah mencakup teknologi yang secara luas mengoperasikan mobilitas dan transportability seperti ponsel, smartphone, komputer tablet, komputer laptop, netbook. Secara paralel, integrasi perangkat seluler dalam pendidikan juga sesuai dengan tujuan luas pendidikan, STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, dan pendidikan STEM yang lebih baru yang mencakup seni, visual, dan pertunjukan. Bidang pembelajaran seluler dan teknologi perangkat seluler keduanya masih berkembang pesat. Tampaknya, pembelajaran seluler yang menghormati dan mencerminkan litani pekerjaan sebelumnya dengan memperhatikan kemajuan dan perubahan di masa depan. Yang kedua itu jenis pembelajaran. Menurut Baron, 2006 menjelaskan teknologi pembelajaran dalam konteks ruang fisik dan virtual. Belajar di ruang fisik dalam pengaturan kelas dan dapat diklasifikasikan sebagai formal, dan pembelajaran virtual terjadi di luar pengaturan kelas dan dapat diklasifikasikan sebagai informal. Menurut Hull dan SH menekankan bagaimanapun bahwa menggunakan karakteristik lingkungan fisik maupun mungkin tidak cukup untuk membedakan antara lingkungan belajar formal dan informal. Yang ketiga yaitu pembelajaran informal. Pembelajaran informal dimotivasi dan diprakarsa oleh seorang individu. Aktivitas seperti membaca dan mencari di internet, mengunjungi sumber daya masyarakat seperti perpustakaan, museum, pusat alam, dan kebun binatang, menghadiri acara lokal untuk mendapatkan keahlian dalam hobi kejuruan dan belajar di tempat kerja. Yang keempat yaitu pembelajaran semi formal. Pembelajaran jenis ini disebut juga sebagai pembelajaran semi formal untuk menunjukkan bahwa jenis pembelajaran ini memiliki karakteristik yang sama dengan pembelajaran formal dan informal. Yang kelima yaitu penggunaan perangkat seluler untuk pengajaran dan pembelajaran. Secara khusus ada 7 cara utama di mana perangkat seluler telah digunakan untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran. Di antaranya yaitu meningkatkan akses informasi mahasiswa dan sumber daya kampus. Yang kedua, meningkatkan interaksi dengan konten pembelajaran. Yang ketiga yaitu menciptakan representasi pengetahuan. Yang keempat, menambah pengajaran tatap muka. Yang kelima, mendukung kinerja dan pengambilan keputusan. Yang keenam, memungkinkan pembelajaran dipersonalisasikan dan menyebarkan instruksi. Yang keenam, yaitu tingkatkan akses informasi mahasiswa dan sumber daya kampus. Sebagai awal masuk, banyak universitas yang mengakomodasi perangkat mobile dengan penyebaran informasi universitas. Telah dikembangkan aplikasi khusus bagi siswa untuk mengakses informasi tentang transportasi kampus. Pendekatan-pendekatan ini biasanya tidak
memiliki dampak langsung terhadap pembelajaran karena langsung berkaitan dengan mengakses dan berinteraksi dengan konten kursus sesama siswa dan instruktur. Namun, akses ke sumber daya dan informasi sangatlah berharga bagi seorang mahasiswa di dalam maupun di luar kelas. Jadi, ini merupakan metode awal yang umum untuk menerapkan dan mengintegrasikan perangkat seluler yang sudah dibawa peserta didik ke kampus. Yang ketujuh yaitu tingkatkan interaksi dengan konten pembelajaran. Cara lain di mana perangkat seluler telah digunakan untuk mendukung pembelajaran adalah dengan meningkatkan interaksi yang dimiliki individu dengan konten instruksional. Yang kedelapan yaitu buat representasi pengetahuan. Banyak fitur bawaan untuk perangkat seluler seperti pengambilan foto, perekam video, perekam audio, dan pesan teks SMS selain aplikasinya diinstal, memungkinkan penciptaan representasi pengetahuan peserta didik. Yang selanjutnya, menambah instruksi tatap muka. Guru dan anggota fakultas, universitas juga dapat menggunakan perangkat seluler untuk meningkatkan pengajaran formal tatap muka mereka. Pembelajaran formal mungkin terlihat kurang seperti pembelajaran mobile. Sebaliknya, pembelajaran dengan perangkat komputer, komputasi seluler, perangkat seluler dan dalam kasus ini lebih kecil dan lebih nyaman dibandingkan dengan laptop atau komputer desktop yang lebih besar dan sistem respon ruang kelas. Yang selanjutnya itu mendukung kinerja dan pengambilan keputusan. Alih-alih mengandalkan sepenuhnya pada memori, dukungan kerja digital dan dukungan keputusan agar dapat membantu individu pada saat dibutuhkan, terutama yang menunjukkan pembelajaran informal, di mana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas penyampaian informasi dan mendukung just in time. Dengan menggambarkan kinerja dan dukungan keputusan sebagai sumber daya eksternal yang dapat disebut sebagai dapat disebut atau yang dapat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu aktifkan pembelajaran yang dipersonalisasi. Pembelajaran seluler informal juga memberikan pembelajaran berkelanjutan dan pembelajaran yang dipersonalisasi. Menurut Outwell, menggambarkan kebutuhan pembelajaran pribadi dan selanjutnya lingkungan belajar pribadi. Selanjutnya menyebarkan instruksi. Menurut Quinn 2000 telah mengaitkan pembelajaran seluler dengan ekstensi pendidikan jarak jauh dan e-learning. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menggunakan perangkat seluler untuk menyebarkan unit formal lengkap dari kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Dan selanjutnya, implikasi penggunaan perangkat seluler dan pengajaran serta pembelajaran. Bagian ini membahas implikasi untuk menggunakan perangkat seluler dengan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 5 tema luas yang disajikan. Yang pertama yaitu ada perbedaan antara perangkat seluler dan layanan seluler. Yang kedua ada interaksi mediasi di lingkungan fisik dan jaringan. Yang ketiga, interaksi mediasi lingkungan fisik dan jaringan. Yang keempat, karakteristik pembelajaran seluler untuk mengevaluasi sumber daya dan informasi. Yang kelima, pengajaran dan pembelajaran dengan perangkat seluler versus pembelajaran seluler. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara perangkat seluler dan layanan seluler.
Banyak contoh pengajaran dan pembelajaran seluler menggambarkan integrasi perangkat seluler dan layanan seluler. Namun, bagaimana perangkat dan layanan digunakan untuk pembelajaran seluler adalah sangat penting digunakan karena banyak layanan seluler seperti paket data yang menyediakan akses jaringan yang konsisten atau persisten yang memungkinkan pelajar menerapkan karakteristik pembelajaran seluler. Yang selanjutnya adalah interaksi mediasi di lingkungan fisik dan jaringan. Perangkat komputasi seluler dan layanan seluler keduanya memediasi interaksi untuk belajar dan interaksi dengan orang lain, menjembatani jarak interaksional antar individu dan menerjemahkan interaksi dengan lingkungan belajar. Yang terakhir yaitu karakteristik pelajar seluler untuk mengevaluasi sumber daya dan informasi. Menurut Tela 2003 dan Trakler 2010 memperingatkan bahwa pelajar di berbagai tempat dan dalam waktu yang singkat mengharuskan pelajar menggabungkan dan menginternalisasi potongan-potongan kecil pengetahuan bersama-sama ke dalam struktur kognitif yang ada, misalkan asimilasi, akomodasi, pertambahan, dan penyetelan. Dalam bab ini, kesimpulan dari subbab 9 ini memahami bagaimana perangkat seluler telah digunakan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah kurikulum 2012, lembaga pendidikan tinggi, dan bahkan keadaan sehari-hari yang berkaitan dengan disiplin STEAM. Yang menarik adalah kurangnya penelitian empiris untuk mendokumentasikan dan menggambarkan penggunaan perangkat seluler dalam pembelajaran informal yang didukung oleh teknologi. Menghubungkan pembelajaran formal dan pembelajaran informal terus menjadi tantangan, sambil memanfaatkan perangkat seluler di mana-mana sehingga individu dapat belajar pada waktu dan ruang yang berbeda. Tentu saja terkait dengan tantangan dalam menangkap data yang bermakna dan mengukur pembelajaran di tempat yang berpotensi bukan waktu dan bukan tempat, serta dalam kasus ketika pelajar mungkin tidak menyadari bahwa mereka bahkan belajar. Jenis penelitian oleh Cui dan Roto dengan pengumpulan data yang luas tentang bagaimana, di mana, dan dalam kondisi apa pembelajar melakukan pencarian adalah awal untuk memahami pembelajaran informal dengan perangkat seluler. Selain itu, implikasi luas untuk mengintegrasikan perangkat seluler dalam pengajaran dan pembelajaran. Implikasi ini menyoroti kompleksitas dalam merancang lingkungan belajar formal, informal, dan semi-formal yang mengeksploitasi perangkat seluler dan pelajar seluler. Secara pedagogis, guru dan fakultas pendidikan tinggi harus mempertimbangkan kapan perangkat seluler akan digunakan untuk latihan dengan konten pembelajaran tertentu dan kapan perangkat seluler dapat digunakan dalam konteks autentik untuk berinteraksi dengan teman sebaya, pakar, atau lingkungan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.